Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raju Ramadhani. Saya dari jurusan Teknik Informatika dengan NPM 243510198. Di sini saya akan mengerjakan tugas Excel saya mulai dari Excel yang kosong ini menjadi berisi. Yang pertama, klik sel jabatan, lalu kita masukkan sama dengan if. Kita pilih karakter kiri, left. Lalu kita lihat di sini kodenya ada AD, KB, PD dan ST. Lalu di sini kita masukkan B4 titik koma, karakter kedua, lalu tutup kurung, lalu kita masukkan sama dengan, kita pilih karakter yang ada di ketentuan ini. Kodenya yang pertama ada AD, jangan lupa tanda petik AD, lalu titik koma, kita berikan keterangan kalau AD itu apa. Kita buat di sini AD-nya administrasi. Oke, tutup. Lalu kita masukkan titik koma lagi, lalu kita masukkan if, lalu kita masukkan left lagi, karakter dari sebelah kiri. Oke, klik sel B4, lalu kita tambahkan, kita pilih dua karakter, lalu kita tutup kurung, lalu kita pilih karakter selanjutnya, yaitu ada KB, titik koma, kita tuliskan keterangannya yaitu KA titik bagian. Lalu titik koma, lalu kita pilih if lagi, lalu kita pilih left, lalu selanjutnya kita blok lagi tabel B4, klik B4, left, tanda kurungnya hilang, kita buat B4, koma, dua karakter, tutup kurung, sama dengan kita buat di situ lagi keterangannya ada PD, titik koma, kita buat keterangan dari PD yaitu press titik dir. Oke, lalu titik koma, kita tambahkan if lagi, if yang terakhir. Lalu kita masukkan left, lalu kita ambil lagi B4, masih sama dua karakter, tutup kurung, sama dengan kita berikan lagi di sini ada ketentuannya ST, titik koma, kita berikan keterangan ST itu adalah staff, tutup kurung, lalu titik koma kita buat jika kosong. Oke, kita berikan tutup kurung sebanyak kurung yang kita gunakan, 2, 3, 4, lalu kita enter. Oke, sudah berhasil, jadi kita tarik. Oke, selanjutnya kita akan buat tahun masuk. Di sini kita lihat tahun masuk ada di ada, berarti kita buat di sini adalah F, kita blok tahun masuk, sel tahun masuk, lalu kita masukkan sama dengan, kita pilih di sini. Oke, tahun masuk kita pilih di sini adalah 19
Oke. Dan kita pilih mid. Kita masukkan B4 lagi, titik koma, karakter ketiga, kode kedua, lalu tutup kurung, lalu coba kita jalankan, hasilnya sudah keluar, lalu kita tarik. Oke, lalu lama kerja, kita blok tabel lama kerja. Kita lihat di sini ketentuannya, lama kerja tahun sekarang dikurang tahun masuk. Oke, jadi di sini ada blok sel tabel lama kerja sama dengan tahun atau year. Oke, lalu kita masukkan today. Setelah itu kita bertutup kurung, tutup kurung lagi, lalu dikurang F4. Oke, kita blok, kita enterkan. Oke, sudah masuk. Kita tarik tabel ke bawah. Lalu status. Oke, karakter 5 dan 6 kode. Jika status TK maka tidak kawin, jika status KW maka kawin. Baiklah, selanjutnya sama dengan if. Kita masukkan lagi mid. Setelah itu kita blok tabel B4, titik koma, karakter ke-5, kode ke-6, kedua maksudnya. Oke, karakter kedua, tutup kurung, sama dengan di sini ada TK, koma, kita buat keterangan TK itu tidak kawin. Oke, lalu titik koma lagi, masuk if lagi. Oke, kita masukkan mid lagi, lalu kita blok lagi tabel B4, karakter kedua, karakter kelima maksudnya, maaf, lalu karakter kedua lagi, tutup kurung. Kita pilih di sini KW sama dengan KW, titik koma, kita berikan keterangan kawin. Oke, lalu titik koma, kita berikan tanda petik, lalu kita tutup kurung 2 kali, kita enterkan. Oke, sudah muncul. Lalu selanjutnya gaji pokok. Gunakan pembacaan tabel gaji pokok sesuai dengan kode dan golongan. Baiklah, kita blok tabel gaji pokok. Lalu selanjutnya kita masukkan sama dengan, lalu kita pilih lookup. Ini dia. Lalu kita masukkan, kita klik tabel B4. Lalu kita masukkan tabel gaji pokok. Baiklah, kita blok dari tabel H17 ke L20. Oke, di variabelnya kita berikan tanda dolar supaya tabelnya tidak bergerak. Oke, lalu titik, koma, lalu setelah itu kita masuk if. Setelah itu kita masuk ke blok ke tabel D4 sama dengan, kita buat di sini untuk golongannya, golongan pertama, titik koma dengan 2 karakter,
lalu titik koma, masukkan if lagi. Oke, masukkan D4 lagi, sama dengan. Oke, kita masukkan golongan kedua. Tadi ini sudah 2, berarti di sini ada 3. Oke, lalu setelah itu titik koma, masukkan if lagi. Setelah itu klik lagi D4, sama dengan. Kita buat di sini golongan ketiga. Oke, kita buat 4, lalu masuk if lagi. Maaf, sini titik koma dulu, if. Oke, masuk ke D4 sama dengan, bikin di sini golongan ke-4. Oke, setelah itu titik koma, setelah 4 maka 5, tutup kurungnya sebanyak kurung yang kita gunakan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu kita pilih 1. Maaf, tutup kurung lagi. Oke, kita enterkan, maka dapat gaji pokok. Baik, selanjutnya ada jabatan. Kita lihat dulu jabatan. Jabatan. Oke. Baik. Klik sel jabatan. Lalu kita buat sama dengan flow cup. Oke, kita blok tabel E4, koma, lalu kita ambil tabel tunjangan. Oke, dari B18 sampai F21. Oke, selanjutnya kita berikan dolar lagi supaya dia tidak bergerak. Lalu titik koma, kita tulis 2, titik koma lagi, kita buat false. Oke, lalu di titik tutup kurung dikalikan dengan I4. Oke, kita enterkan. Oke, di sini ada NA. Kita lihat tabel jabatan kita. Di sini kita buat, di sini antara tabel jabatan formula yang kita buat tidak sama dengan tabel tunjangan. Berarti kita harus ganti. K itu jadi kabak. Oke. Press director tuh menjadi presdir menjadi presdirektur. Oke. Staff itu menjadi staff saja. Oke. Coba kita entarkan lagi. Kita tarik tabelnya. Nah, baru dia keluar. Oke, selanjutnya kita masuk tunjangan keluarga. Di sini ketentuannya adalah jika status kawin maka tunjangan sesuai dengan tabel tunjangan dikali gaji pokok. Lalu jika status belum kawin maka tidak mendapat tunjangan. Jadi yang belum kawin maka mereka tidak akan mendapat tunjangan. Baiklah, selanjutnya itu blok tabel tunjangan keluarga. Oke, sama dengan kita masukkan if. Oke, if kita pilih H4 sama dengan tidak kawin. Kita buat di sini tidak kawin. Oke, berarti kosong. Setelah itu kita buat lagi flow cup. Oke, kita masukkan E4
tabel jabatan, titik koma, lalu kita blok lagi tabel tunjangan. Oke, jangan lupa berikan dolar di depan variabelnya. Oke, titik koma. Kita masukkan karakter keempat. Kita buat di sini false, tutup kurung, lalu dikali dengan I4, gaji pokok. Oke, kita tutup kurung lagi, lalu kita enter. Oke, dapat dilihat di sini dia. Oke, bentar. Oke, udah benar. Di sini kosong karena dia tidak kawin sesuai dengan ketentuan. Baiklah, selanjutnya klik tabel sel tunjangan anak, lalu kita masukkan sama dengan, masih sama seperti tadi, if H4 sama dengan tidak kawin. Oke, tidak kawin, lalu 0, titik koma, kita masuk ke flow cup. Oke, di sini kita klik tabel jabatan, titik koma, kita tarik tabel tunjangannya. Lalu setelah itu kita buat di sini dolar, kita kunci dulu. Oke, kita kunci, titik koma. Lalu setelah itu kita masukkan ke golongan ke kolom tabel ke 3, 1, 2, 3. Lalu kita buat 0, tutup kurung, kita kalikan dengan I4, tutup kurung lagi, baru kita enterkan. Oke, sebentar, kita tarik tabelnya. Selanjutnya kita masuk ke perum, blok tabel sel perum, lalu kita masuk ke sama dengan, masih sama seperti tunjangan lainnya, if H4 sama dengan tidak kawin, titik koma, kita masukkan 0, titik koma, titik koma, kita masuk ke flow cup. Oke, kita buat di sini ada E4, tabel jabatan, titik koma, kita blok lagi tabel tunjangannya. Oke, kita kunci dulu biar dia tidak bergeser, titik koma, kolom ke 5, titik koma, 0, titik koma, bukan titik koma, tapi kurung, dikalikan dengan tabel I4, tutup kurung lagi, kita enter. Oke, baik, jadi di tabel tunjangan ini untuk yang tidak kawin, selain tunjangan jabatan, mereka tidak mendapatkan tunjangan. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke komisi. Oke, komisi. Oke, jika lama kerja lebih dari sama dengan 20, mendapat 25% dari gaji pokok. Jika kerja kurang dari 20, maka tidak mendapat tunjangan. Oke, kita lihat.
Maaf, sebentar. Sini sama dengan, kita masuk if, terus G4 sama dengan lebih besar sama dengan 20. Oke. Titik koma 0. Lalu kita buat 25 dikalikan I4 terus 0. Tutup kurung, kita coba kita enterkan. Oke, berarti kodenya salah. Oke, bentar, kita ubah dulu. Oke, dikali I4, sini koma, coba kita buat koma, I4 titik koma 0, kita tutup kurung, kita enterkan. Oke, dapat. Nah, sudah ada tabel komisinya. Selanjutnya kita blok sel gaji pokok. Kita lihat di sini menggunakan pembacaan tabel gaji pokok sesuai kode dan golongan. Oke, kita buat di sini. Berarti gaji kotor kita mencari rata-rata sama dengan sum. Ini dia I4 gaji pokok dengan banding golongan, maaf salah ini. Berarti di sini ada sum I4 dibandingkan dengan N4. Oke, kita tutup kurung, kita enterkan. Oke, kita tarik sampai ke bawah dan oke, selanjutnya ada PPh pajak. Klik sel PPh 10% dikali gaji kotor. Baiklah, lalu kita pilih di sini sama dengan 10%, berarti 0,1 dikali gaji kotor O4. Oke, enterkan. Oke, dapat. Kita tarik. Selanjutnya ada gaji bersih. Di sini kita buat I. Oke. Gaji kotor dikurang PPh. Berarti di sini gaji kotor O4 dikurang dengan PPh. Oke. Kita enterkan lagi. Kita tarik. Lalu yang terakhir kita buat di sini keterangan kerja ada di ini dia keterangan T maka tetap, M mutasi, K kontrak. Maka ini sama seperti kita membuat tabel jabatan. Berarti sama dengan if. Bedanya di sini kita menggunakan right, yaitu mengambil karakter dari sebelah kanan. Oke, kita klik tabel B4 banding dengan karakter pertama dari sebelah kanan. Tutup kurung. Kita buat di sini sama dengan T koma, kita berikan keterangan tetap. Oke, titik koma, if lagi. Oke, kita masuk right. Blok lagi B4, karakter pertama dari sebelah kanan.
lalu tutup kurungnya. Oke, kita buat lagi tabel mutasi. Maaf, di sini sama dengan dulu. Baru kita buat M, titik koma. Kita buat tabel mutasi. Oke, setelah itu titik koma lagi, tambah if lagi. Maaf. Klik lagi B4, karakter pertama dari sebelah kanan, tutup kurung. Oke, setelah itu, maaf, kita lupa memberi right-nya. Sebentar, kita tambahkan right. Oke. Nah, sudah sama dengan di sini K, maka kontrak K titik koma, berikan keterangan kontrak. Oke, setelah itu kita titik koma lagi, kita berikan strip jika kosong, lalu kita tutup sebanyak kurung yang kita gunakan, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita enterkan. Oke, kita lihat di sini. Maka jadi seperti ini. Nah, terakhir itu sudah selesai. Jika tabel sudah terisi penuh, maka berarti pekerjaan kita setelah selesai. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.